Dah? Oh, udah mulai. Udah mulai. Bilang dong kalau udah ngomong diem-diem. Wah, iya kameramen lihat. Tiba-tiba mulai aja anjir. Tiba-tiba mulai aja ini ya. Untung gua celana gua belum kering, makanya gua pakai sarung hari ini. Ampun. Tapi Ampun. cuacanya kayak gini nih enaknya tuh. Cuaca apa ya yang cocok dingin gini tuh mainnya tuh. Hawanya enaknya kemana nih? Anaknya tidur. Oh Anaknya iya, tidur. Tidur kemulan bareng bini kan. Iya. Waduh, itu enak banget. Bagi yang udah punya bini tuh. Iya. Enak tuh, enak banget tuh. Ngapain tuh? Sama bini? Ya. Ya, inilah nyantai-nyantai lah. Nyantai-nyantai kan. Kemana kita nih? Mes 3 lah. Gas, Cok. Nyantai-nyantai. Maksudnya ini tepuk tangan. Tepuk tangan. Enggak aneh-aneh lah. Masa sih nggak Ya, aneh-aneh? enggak lah. Itu kan skip lah. normal Kan suami udah istri, halal. Cok. Udah halal, Cuk. Suami istri, Cok. Skip Iya. aja lah, skip aja. Tapi kepikiran nggak sih, cuy, enak, cuy, camping. Sekarang tuh istilahnya bukan camping, cuy. Kalau camping tuh kan kayaknya tuh orang yang benar-benar naik gunung. Tapi sekarang tuh ada istilahnya glamping, cuy. Glamping. Jadi Gua belum tahu tuh beda glamping. Glamping tuh lu nggak sengsara deh, maksudnya di tempatnya camping tuh udah ada pemandiannya, udah ada Jadi udah disediain semua lah ya. disediain semua fasilitas lengkap ya. lengkap, lu nggak perlu ke hutan berburu Nyari makanan cari tuh. makan. Itu sekarang ya lagi orang-orang nyari staycation gitu sekarang buat keluarga, emang glamping, jadi mobil bisa ikut naik ke dataran tinggi gitu. Lu pernah glamping gitu? Glamping pernah kok, waktu gua kemarin pulang ke Jawa, ke daerah Karanganyar, gua di sana. Karanganyar masih Semarang ya? Itu dekat Solo. Dekat Solo situ. Oh. Itu asik tuh tempatnya. Ya sama keluarga lah, gue istilahnya glamping di situ. Ada satu penginapan tapi bareng, tapi kamar tidurnya tuh bareng sekeluarga, nggak ada sekat-sekat gitu. Jadi kalau malam bisa barbekyuan, ya kan, bisa ada pemandian air hangat. Di sini juga ada tuh yang kayak gitu-gitu, udah kayak Gunung Pancar kayak gitu-gitu ya. Oh, Sentul ya? Iya, Sentul tuh. Ya. Jauh-jauh amat Karanganyar. Tapi Kan gua gua pas pulang, Cuk. pas pulang kemarin berarti ya. Oh. Tapi gua pengen banget tuh nyobain tuh. Pernah lihat di sosial media tuh kan banyak yang share kayak di Bandung gitu. Di Bandung tuh tempat glamping juga sama. Tempat glamping. Daerah Garut kali itu ya. Oh, Bandung, gua ngomong Bandung cuma ke Garut. Barusan gua Bandung. Kalau Garut beda lagi, jaket kulit dodol. Nah, bukannya Garut dekat sama Bandung itu? Ya memang dekat, cuma kan gua ngomongnya Bandung nih, Bandung. Tapi biasanya kan Garut dodol. wisatanya bagus anjir. Di Garut itu Ada wisata Adombe. Adombe. Tapi gue pengen banget itu nyobain ke Bandung ke glamping. Kayak depannya tuh kayaknya daerah Pengalengan sih ya. Depannya tuh langsung view sungai gitu. Kita di atas langsung tendanya gitu. Enak banget lah. Bawa bareng keluarga gitu kan. Daerah Ciwidey sana ya. Ya, Pengalengan lah. Udah gunung-gunung gitu lah. Iya. Pengen banget nyoba tuh itu. Ya udah, kalau pengen nyoba siapin Iya, duitnya. Kapan-kapan nih? Iya, kita podcast di tuh jalan-jalan belum pernah kan sepokat konten outdoor, anjay. Outdoor. Nantilah kita bikin acarakan lah ya. Iya, Acarakan lah. Boleh lah. 1000 subscriber sepokat outdoor, anjay. Gas-gas lah. Kalau nggak usah 1000 subscriber lah. 1000 like aja, anjay, gitu aja dah. Jadi tantangan lah. Seru tuh kayaknya tuh. Seru iya. Kayak deep talk di alam kayak gitu aja. Iya kan? Deep talk anjing. Lebih adem gitu kan. Lebih ya kita nyantai lah. Menikmati suasana alam, aduh. Enak banget lah. Tapi sambil bakar-bakar gitu kan.
Tapi kalau glamping gitu kan tuh kayak hutan kan ya? Hutan, basicnya pasti hutan lah Ya glamping. mendekat ke alam. Mendekat ke alam. Slow living, tidak Yang mendengar hiruk pikuk omongan tetangga, jauh dari keramaian jauh ya. dari keramaian, sejenak melupakan kota. Aduh, sejenak melupakan utang ya. Klip masukin TikTok. Wah, Tapi aman gak tuh kira-kira di hutan kayak aman binatang kali kan ada. Kan udah sekarang udah kalau tempat-tempat gitu udah pasti aman. aman lah. Nggak beda halnya sama kita apa naik gunung tuh beda lagi tuh. Ya. Gitu naik Iya, kalau glamping gitu udah rapi lah. udah Istilahnya modern udah ya, ya. udah pasti aman ya. Udah disediakan gitu udah sedemikian rupa gitu kan. Tapi fun fact sih, sebenarnya tempat-tempat keramaian gitu ya kayak alam-alam gitu tuh sebenarnya kalau ketika ini gue dari sisi animalnya ya anjing, dari sisi hewannya itu kalau misalnya dari alam terus kita babat jadi tempat hiburan itu rekreasi gitu, yang biasanya jadi tempat rumahnya dia terus tiba-tiba jadi ramai, dia tuh sebenarnya jadi nyingkir gitu, nyari tempat lagi karena dia tempat tinggalnya udah terusik. Jadi lu misalnya jadi yang si Asia bilang ya sebenarnya udah aman sih? dari Udah aman. Kayak gajah kan ingetannya tuh ini ya setahu gue ya. Iya maksudnya di Ya kan, gunung ada gajah cowok gitu. Kayak Lu bayangin gajah naik ya kali kan ada instingnya yang kayak gajah gitu kan kayak itu di kayak kebun udah binatang iya udah ada gajah. dia udah apal nih rutenya misalkan dari rumah mencari makan itu rutenya itu aja tuh yang gue tahu tuh di Discovery Animal tuh kayak gitu tuh kali kan ada yang instingnya kayak gajah kayak gitu-gitu. Kalau tiba-tiba hewan-hewan lewat. kalau reptil mah banyak, reptil mah pasti masih ada. Cuman ya itu yang sering ditapakin orang biasanya hewan tuh udah tahu biasanya. Udah jarang lah. Jarang. Udah jarang. Kalau udah keinjak sama orang tuh udah binatang-binatang gitu. Jadi gue inget tuh waktu gue dulu kuliah sama teman-teman gue itu ke daerah namanya Posong. Posong daerah mana tuh? Posong itu tengah-tengah di antara Sindoro sama Sumbing, gue ngecamp di situ tuh. Nah masuknya tuh masuk ke pintu masuknya sama teman-teman kan malam tuh jam 8 malam kalau nggak salah. Iya. Di pos pintu masuknya tuh nggak ada orang. Loh, ini kan harusnya kan kita lapor dulu ya kan kalau misalnya mau naik. Apa kan ini kan harusnya naik dulu, laporan dulu ya. Berapa orang yang bakal naik, terus perlengkapannya bawa apa aja, didata lah gitu loh. Udah tutup kali. Nah, pikir gue udah tutup, tapi nggak ada gerbang portalnya, nggak ada sama teman-teman, ada ber-8 atau ber-10 lah gitu. Ada yang bawa pacarnya, ada yang enggak. Kalau gue enggak, gue jomblo ya masih. Jomblo. Aduh, berarti batangan semua tuh. Batangan semua atau ya ada yang buat cewek tuh. Iya ada yang bawa cewek. Aduh, kasihan banget itu yang nggak bawa itu. Iya. Tapi enggak lah, gue dulu waktu kuliah justru malah menikmati main-main kayak gitu. Nah terus singkat cerita, masuklah tuh kan, kok penjaganya nggak ada ya kan, udah lah kita naik aja berabas. Terabas aja itu. Naik, ternyata makin ke atas gelap cuy. Wih, pas di tengah-tengah mau ke tempat pos campingnya, sekumpulan babi-babi, gue baru lihat sekali itu murmur babi ganas gitu. Babi hutan, gede, lebih gede dari motor gue kan Revo ya, segede gitu udah wahir, bergerombol gitu, wih langsung kita ngibrit sampai ke tempat tendanya buat ngecamp gitu kan. Ya udahlah sampai situ. Lalu udah ngelihat babi hutan kayak gitu babi liar gitu nggak balik lagi? Kagak, ya udah langsung aja bablas gitu kan. Langsung cabut anjir. Takut anjir lah. Soalnya yang di yang temanku yang barengan itu ada istilahnya yang pernah ke situ lah, akamsi. Gitu. Tapi yang kuliahnya bareng gua. Ya udah naik aja. Nah, ternyata kita tuh sebenarnya salah sebenarnya. Kenapa? Habis kita bangunin tenda gitu, dari bawah tuh ada motor naik sendiri ternyata penjaganya, Mas dari mana kok nggak lapor dulu? Lupa lah tadi di pos kosong kok nggak ada apa-apa. Iya nanti kalau Mas ada apa-apa kenapa nanti saya yang kena. Iya Pak tadi saya. Nah itu penjaganya dari mana tuh? Iya istirahat tapi nggak ada pemberitahuan apa-apa gitu loh. Nggak ada gantinya atau gimana gitu. Iya tadi saya lihat babi hutan Mas. Iya di sini masih banyak.
macan pun ada. Ya, Udah keringet, makin keringet cabut aja keringet udah. dingin. Tapi memang sih naik gunung kayaknya enak banget kalau udah di atas. Cuman ini jalannya ini kalau gua Sekali seumur hidup udah pernah belum? Belum. kalau gua belum sih. Kalau gua belum. Gue sih juga belum pernah. Cuman di Ya, dataran cuma tertinggi ya itu doang gue pernah ke kalau Poso. kalau naik gunung yang sampai ke atas gitu nggak pernah sih. Cuma paling ya di bawah-bawah kita ngecamp biasa aja gitu kan. Kaki gunung gua Kaki sering. gunung ya, Iya, kaki kayak gunung ya. model-model ke curug-curugnya ya Curug, kan. curug. Curug gue seneng main. Curug. Kalau sampai ke atas kayaknya aduh. Yang ngajakin sih banyak ya teman-teman gue yang suka naik gunung. Ayolah Kal, gue bilang gitu kan. Naik gunung. Bukan lu namanya Yazid ya? Hah? Bukannya nama lu Nama Yazid? gue Haikal Yazid. Gitu. Haikal Yazid. Nah, bisa dipanggil Haikal, bisa dipanggil Yazid gitu. Bebas deh ya. Iya, bebas deh, Iya. gimana lu aja. Iya. Jangan anjing gitu, jangan. Nyet gitu wah. Beda lagi tuh. Asal jangan dipanggil anjing aja udah. Beda lagi urusan itu. Kalau ke Curug pernah sih? Kalau ke Curug sering sih. Ke Curug yang bareng sama istri tuh enak juga tuh. Yang daerah Sentul juga itu apa lupa lagi namanya. Enak juga tuh. Curug Nangka. Lupa lagi lah gua nama curugnya apa daerah Sentul Curug itu. banget sih daerah-daerah Jawa Barat situ ya. 7 Bidadari. Tahu lah, lupa lagi gua. Emang banyak namanya mirip-mirip Cileteh, Celetuh. iya Ciletuh, gitu. Kan orang Sunda bilang Cileteh gitu kan. Ciletuh, kayak gitu terus Cicurug. Cicurug pasar Cicurug. Cicurug nama kecamatan, jing. Tapi lu pernah, Bang? Apa tuh? Sampai ke atas gitu kalau lu? Belum pernah, teman-teman gue banyak yang ngajakin gue gitu kan. Lah kali-kali lah naik gunung, masa laki nggak naik gunung gitu kan. Iya. Gitu. Gue bukan apa-apa ya. Gue takutnya bukan takut capek takut apa, gue takutnya itu doang belet berak coy. Asli. Baru hari pertama kan naik gunung kan nggak cukup sehari kan. Iya. Katanya sih lu bawa sekop sendiri. Lu iya ngegali kan. Ngegali. Cuma gue kan orangnya jijian gitu ya. Gue nggak kebayang aja gitu kan kebelet berak nih. Gimana gitu? Iya gimana itu beraknya, apalagi gak ada air ya kan? Lu kayak kucing aja ya, gali-gali gitu. Tetap aja coy, namanya hari pertama nih lu berak agak ada air gimana sih? Lu berak nih ya kan? Berak nih ya kan? Berak ngelihat berak lu sendiri gimana gitu di tanah kan air kan gelap gimana apalagi dilapin pakai ini kan kalau beraknya pakai daun gitu anjir. Jangan lu boleh bawa tisu. Kan tisu kan nggak boleh nyampah, ada aturan ya kan? Ya kan bawa air boleh mana digali. Iya tetap aja. Pakai air minum dikit lah. Tetap coy pasti ada bekas-bekasnya itu. Apalagi kan naik gunung nggak sehari 2 hari, lu bayangin kalau udah hari pertama kebelet kan, lu selama 2-3 hari tuh ini ada tai nempel di pantat lu kan. Tapi biasanya kondisi-kondisi kayak gitu jarang pengen. Malah lupa ya? Ya malah lupa. Biasanya kan. Biasanya. Kalau lagi apes, nggak ada yang tahu. Hari apes kan nggak ada yang tahu. Tapi memang tergantung orang juga sih. Kalau gua waktu itu pernah ya di kaki-kaki gunung gitu. Tapi gua makan terus ngemil gitu kan. Tapi nggak ada kepikiran pengen berak tuh nggak ada. Gua dulu kalau kata bokap gua kalau gua lagi mules gitu suruh ngantongin batu atau enggak megangin itu batu. zaman dulu banget ya. Mitosnya bener nyampe ke lu juga ya Mas. Tapi nggak ngaruh di gua asli. Kayak gitu. Gua percaya akan kekuatan batu anjay. Apa hubungannya kalau dipikir-pikir ya kan sekarang ditaruh di udel kan? Enggak gua disuruh kantongin doang. Gua dikasih taunya suruh taruh udel gitu. Suruh dikantongin. Apa cuy itu kalau dipikir-pikir ya jauh banget gak sih mitosnya kayak gitu? Iya. Dokternya kalah itu ilmunya. Iya. Apa mitosnya itu? Batu tuh pengen berak disuruh ngantongin batu apa mitosnya? Iya. Kalau pengen nggak beraknya lama berarti batunya banyak nih sekalian. Satu karung bisa gitu. Kalau udah nggak ketahan satu kresek gitu. Bawa-bawa udah. Jadi berat dong ininya. Iya. Ngantongin batu. Tapi Curug udah pernah sih? Kalau Curug pernah gua Curug. Sukabumian. Iya, dari Sukabumi lah, gue lupa juga tuh namanya. Yang Pelabuhan Ratu sama.
Bukan Daerah sini. Daerah sini kok. Oh, Daerah ini daerah apa sih? namanya? Cidahu, Cicurug. Iya, Cidahu lah kalau nggak salah. Cidahu daerah ada, Cidahu. Curug kalau nggak salah ya apa ya? Javana Spada. Banyak lah. Lupa gua pokoknya kaki Gunung Salak apa kaki Gunung Pangrango gitu ya. Gua Iya, lupa deh. iya, masih daerah situ. Itu tuh enak tuh. Ada kayak kali gitu kan, kali Emang enak ya. sungai gitu lah. Anak sungai. Tapi sungai. bening gitu kan. Airnya Belum terjamah. belum terjamah, bener. Memang kalau daerah-daerah gunung sih airnya masih enak lah. Udah gitu segar. Kalau di pegunungan lah pasti lah. Sama bini gua tuh lagi itu tuh. Cuma ini kalau udah sungainya ke kota, nah itu. Iya, apalagi kan gua tinggalnya di Bekasi nih kan. Nah, gimana tuh Sungai Bekasi? Wah, jangan tanya lagi. Kalau dibersihin sama Pandawara. Hah? Kalau dibersihin sama Pandawara. Iya, tetap aja namanya air. Kagak ada tuh yang namanya coklat aja. Bersih sehari ya. Iya, namanya bening gitu kagak ada aja. Kalau udah di kota gitu ya. Lu sama istri bukannya udah pernah glamping belum? Glamping kalau berdua belum. Hmm. Kalau rame-rame waktu itu sama teman-teman pernah sekali di Bandung juga. Oh. Ayolah kapan-kapan lah kita acarain lah. Ayolah, ajak Glamping. yang lain lah. Biar rame-rame lebih seru. Iya. Biar nggak mikirin inilah. Mikirin kehidupan terus. Aduh. Kehidupan nih makin kesini kan makin ruwet lah. Biasanya bulan-bulan mau puasa gini kalau- nih, yang kalau- rame nih. Kalau sekarang mungkin jangan dulu lah. Kan bentar lagi puasa nih. Nanti habis-habis lebaran biasanya rame tuh yang boleh tuh pas tuh Iya. lebaran tuh. habis-habis lebaran kan biasanya orang lagi pada libur, pada main. Orang Oh, itu cobain bang, martabak paling enak itu. dari mana tuh? Cibadak. Cibadak. Iya. Waduh. Serius nih. Dah, serius gua rame ini. Belinya aja pakai nomor antrian itu. Waduh. Dah, gak percaya. Bulan puasa nih bentar lagi. Jangan dulu main-main lah. Bulan puasa biasanya Tapi biasanya musim-musimnya main tuh habis lebaran. itu biasa orang pas mau puasa gini malah puas-puasin. Biasanya sih pas udah mau lebaran, Justru kalau di kampung gua tuh musimnya main tuh habis lebaran karena satu lagi pada banyak uang, banyak yang biasa lah THR gitu kan, ampau lah, apalah. Itu anak-anak tuh habis lebaran biasa jalan. Kalau gue sih biasanya teman-teman gue sebelum lebaran ya, sebelum puasa. Sebelum puasa malah, lah puas-puasin ya kan. Apa istilahnya sih cucurak ya kalau sebelum bulan puasa? Cucurak ya. Makan bersama. Cucurak kapan gue baru denger aja. Cucurak tuh makan bersama. Ya makan bersama. Sebelum puasa gitu maksudnya. Puasa. Kita acara makan-makan sebelum puasa gitu. Yang dibilang di Sunda teh asal ngaranna teh munggahan. Mabok dulu biasanya. Waduh, itu beda lagi, Cum. Suruh beda jalur mabuk sama kameramen. Itu biasanya teman-teman gue biasanya ngajakinnya gitu. Tapi emang lu puasa? Gue puasa. Nah, gini lah, gua tanya nih. Lu ada pengalaman lucu gak sih kalau lagi bulan puasa, Cuk? Pengalaman lucu ya paling kayak batal diem-diem gitu aja. Itu udah biasa sih. Udah biasa kan. Sekarang kalau bulan puasa tuh musimnya warung itu kakinya doang kelihatan, Cok. Tapi biasanya warteg gitu malah ramenya belas bulan puasa. Laku-lakunya ya? Iya, itu lagi laku-lakunya. Kenapa ya? Gue juga heran tuh aja. Selain pas siang. Iya, pas siang. Siang lakunya. Iya. Justru pas bulan-bulan biasa gitu, pas bukan puasa, biasa-biasa aja ramenya sul-sul lah. Karena ada kordengnya kali. Itu mungkin. Biasanya nggak boleh kordeng tuh. Itu ada kordeng tuh orang jadi penasaran ini. Ya, karena ini tertutup apa sih? Iya, apa sih? Oh, makanan. Itu. Kalau bulan puasa tuh udahlah. Apalagi keluar kan, zaman-zaman sekolah kan, ketemu temen kan. Waduh. Wah, itu udah 99% dah. 99%-nya nggak bakal selamat. Batal tuh pasti batal, iya. Pasti batal. Iya. Masak Indomie gitu siang-siang. Masak Indomie.
Kalau nggak ke warkop ya ke warteg. Biasanya warteg yang hari pertama aja udah buka, Cok. Gak tahu itu. Gak tahu. Nah lu biasanya kalau batal puasa gitu diem-diem Gimana? batalnya apaan? Yang lu incar? Gua makan sih. Makan pertama, Cok. Indomie apa warteg yang lu pilih? Nasi. Kalau ada saya. nasi, Oh, langsung nasi ya. Oh paling puasa yang nggak bisa nahan tuh haus sih. Kalau lapar mah enggak. lapar kagak lu? Kagak, haus doang. Paling sering batalnya tuh pengennya Pengen minum makan. dulu. Ya walau kalau makan sih kagak, minum ya. Gue lebih ke Sama gue juga Iya. makan soalnya biar nggak sayang gitu kan kita udah Iya. batal nih ngapain cuma iya, minum doang kan. mending langsung kenyang Iya, gitu kan. mending kenyang ya kan. Kenyang, ya itu. Tapi kan nanti ada momen lu buka bersama sama keluarga kan, jadi kok Itu mah ngikut juga. Iya. Ngikut juga. Iya. Jadi puasa enggak ya kita waktunya buka ya buka aja biasa. Kan kita menghargai ya kan. Menghargai sama yang berpuasa. Buat yang berbuka ya silakan berbuka. Kita juga ikut berbuka. Gitulah. Buka puasa. Kayaknya dulu pernah ada momen kayak ya gitulah. Lagi ya, pas puasa hari itu gue batal lah ininya gitu. Terus kok kebetulan si emak tuh, si ibu suruh bantu-bantu lah di rumah tuh apa, dan gue gak capek ya, tapi emak gue jadi curiga kok kamu Nggak capek kuat amat kuat, gitu ya. kok kuat amat. Iya kuat dong, puasa harus kuat menahan, gak boleh lemah. Sama nafsu. Padahal udah es kelapa dulu. Kacau. Gue pernah tuh ke gap tuh nggak batal puasa gitu kan datang ke rumah nyokap gue udah nyium bau rokok gitu. Itu mah Wah susah tuh nyembunyiin. iya udah itu langsung diiniin dah tuh sama mak gue dah tuh disidang dah. Batal puasa gua, kalau gua ya batal puasa yang paling lucu itu waktu kan kalau di rumah gua tuh lebih ke ini bokap gua yang masak. Ya bokap gua yang masak. Dia memang senang masak. Bukan jajan takjil gitu. Enggak, lebih senang ke masak. Ya, nah, kan Bokap lu koki? enggak juga. Oh, enggak. Maksudnya Kokok. Bapaknya bukan koki, bapaknya kokok. Kokok namanya bapaknya. ya jadi gitu bokap gua lagi posisinya waktu itu kan gua waktu masih kecil lah. Masih ingat kan. Bokap gua lagi gorengan gitu, bikin goreng-gorengan gitu kan buat buka puasa, bikin es juga. Gua diam-diam waktu itu posisi belum mandi tuh. Jadi pas sore-sore bokap gua lagi masak tuh, gua nyomot lah satu gorengan Cok. Bawa ke kamar mandi Cok. Gua bawa ke kamar mandi tuh Cok. Asli. Di pikiran lu satu doang nggak bakal Satu doang nggak bakal ketahuan kali gitu kan, iya kan. Taunya kan Udah dihitungin sama bokap lu? iya, taunya dihitung sama kamu. Kok ini posisinya gini katanya hilang satu aja. Akhirnya ya ketahuan juga. Oh, ketahuan. Akhirnya ketahuan juga karena gua makannya langsung masuk ke kamar mandi. Orang yang lewat itu cuma gua doang, siapa lagi yang dituduh cuma kalau gua doang itu di situ. Duh kacau itu paling lucu lah kan. Lu ngakunya gimana tuh? Ya udah dibecandain sama bokap gua tuh, dicandain ya akhirnya ya udahlah gua ngaku aja gitu. Oh, gak marah. Nggak marah, cuman gimana ya? Lu Ya, jadi malu aja kan sih. Umur berapa tuh? Kalau lo masak kan berarti kan udah mendekati mau buka. Iya kan jam-jam 4 lah. Injury time ya, memang Ya, jam-jam segitu tuh Jam-jam injury 4, time. jam-jam 4 setengah 5 Banyak gitu kan udah. iklan Iya, sirup. Rawan tuh biasanya jam Orang-orang Rawan. pada keluar, jualan pada mulai ya kan. Jualan pada mulai rame. Itu memang jam-jam rawan. Rawan apalagi ngelihat gorengan coba lagi bulan puasa ya. Paling banyak yang jualan gorengan. Iya pasti tuh. Kayaknya kelihatannya lebih asik gitu makannya kan. Kayak lebih enak gitu kan. Kayak apa ya buat ngilangin Apa tuh? buat ngilangin lapar juga kagak ya. Buat apa ya gorengan? Lu langsung nyikat nasi, Bang. Gue gorengan sih tetap gorengan pakai sambal kacang tuh. Nah, itu sama kerupuk kuning tuh. Kerupuk kuning tuh Iya. yang gede tuh. Iya, yang gede tuh. Mantap itu tuh. ajib tuh. Asli nggak tahu. Sebelum makan pasti gua gorengan, kalau enggak ini apa? Yang apa? Mie putih tuh. Bihun Bihun dikasih
gorengan dikasih itu. Kalau di Bogor tuh mie glosor tau? Tahu. Kalau gua sih Gak suka ya? kurang suka karena teksturnya Beda. Kalau Glosor mereka kayak kan kayak pecel yang licin banget gitu. Licin kayak kue tiaw. Ya. bihun tapi besar. Tapi warnanya kuning. modelnya kayak kue tiaw gitu, lengket gimana sih gitu. Licin. Licin. Sausnya ya sama, bumbu kacang gitu. Bumbu kacang. Kalau gua wajib tuh. Itu rame tuh di Bogor. Kalau di rumah gua makan tuh setelah ini. Sholat maghrib. Ini setelah taraweh. Oh iya, itu Setelah nggak terlalu taraweh. kenyang lah. Setelah taraweh Paham. karena pas buka tuh gorengan ya ngemil es kayak segala macam udah taraweh, pulang taraweh baru makan. Kayaknya lapar banget cuy kalau habis buka tuh kayaknya lapar mata aja. Tapi begitu makan kenyangan dulu. Males Sholat aja jadi udah. males udah. Udah Terawih males. juga kagak. Jadinya iya. Taraweh kagak. Iya. Jadi gampang gitu. Makanya di rumah gua tuh kayak gitu, pas buka tuh kita gorengan aja dulu sama bihun-bihun gitu, sambal kacang gitu kan. Itu kali buat Es. hindarin itu kali kita kenyangan, makanya yang dibantai Iya, gorengan dulu. Gorengan Ada dulu. yang gitu. Iya. Ada yang kayak gitu macam-macam. Makanya Ada tukang juga, gorengan tuh laku ada gitu. juga yang langsung sikat Nasi nasi, ya Cok. ada. Kebiasaan mungkin ya, Mm-mm. kebiasaan. Tergantung orang. Cuman tahun ini gue tekad untuk enggak ini coy, enggak terlalu Banyak bocor. bukan. Kalau gua itu dulu cuy, gua alhamdulillah nih full terus tuh puasa. Terakhir lu Terakhir. puasa full mulai puasa full kapan? Puasa kalau Mulai. dari Tahun kemarin dah, tahun kemarin dah tanya. Tahun Gua tanya kemarin. tahun kemarin nih. Tahun kemarin lah, gua tanya tahun kemarin dulu. Kan jauh-jauh. aja Iya. kan kalau gak ketawa berarti ada cerita unik sebenarnya, tapi yang tahu gua doang sebenarnya. Karena kan ini kan tapi udah gua ganti ya intinya waktu kan Berarti tahun kemarin nih. Tahun kemarin ya masih hangat. Iya, masih hangat-hangat. Masih hangat-hangatnya. waktu mudik itu kan gue waktu itu pernah mudik ke Lampung ya kan. Gue nggak tahu tuh, belum pernah tuh sekalinya ke Lampung tuh. Lampung tempat siapa, Coy? Ke mertua, saudara mertua ya kan. Pada main sana tuh. Naik mobil terus naik kapal, semua mobil itu bertekad puasa semua cuy. Karena dia udah ngitung berangkat subuh sampai sana sore ya kan. Jadi aman ya kan. Nggak kerasa lah Nggak laparnya. terasa lah. Iya. Nyupir juga gantian nanti pas ketika dari Jakarta ke Merak. bukan Lampung apa sih namanya? Merak ya. Oh iya Merak tuh bapak ntar Bakauni ya. Merak Bakauni. Bakauninya itu Lampung. Lampung. Nah pas sampai di Lampung aku yang nyetir. Nah pas sampai sana ternyata kan langsung tol tuh. Wah anjir panas banget kan. Ini nggak mungkin nih situasi begini nih. Kalau gua bakalan nyetir kan demi keamanan, waktu itu alasannya gua demi keamanan. Oh berarti tahu tuh. Apa? Satu mobil tahu. Lu batal apa? Nggak tahu, gua diam-diam. Oh, Gua diam-diam. belok kan ke rest area dulu. Lu pipis. Lu pipis. Gua kan di kantinnya rest area kan terbuka dong. Iya. Tetap mudik kan tetap ada. Mbak keratinting satu. Lu batal puasa tuh cuma karena keratinting satu tuh. Karena gue bakalan nyetir kan buat keluarga gue ya kan. Gue pikirnya buat keamanan aja dan gak ngantuk kan. Klasik banget alasannya. Buat keamanan. Buat nih. keamanan. Klasik banget. Iya, juga wah musafir aja lah udahlah biar saya yang tahu ya kan. Iya. Tapi kan kalau ngaku juga sebenarnya malu gitu kan. Tapi kan ya udah dari bayar. Nama. Lu tahun kemarin full. Gua tahun kemarin enggak, Cok. Oh, Asli enggak. jujur aja gua. Tahun kemarin enggak. Kenapa tuh? Kegoda apa? Tergoda rekan-rekan. Oh, rekan-rekan. Rekan-rekan kerja gua. Kerja lu. Ya, rekan-rekan Iya. kerja gua. Nah, itu tuh biasanya Iya, tuh. itu, Cok. Ujian terberat tuh biasanya kalau kita udah keluar rumah aja. Ya. Udah itu. Ini ngelihat temen gua lagi ini pertamanya tuh lihat minum es teh. ST. Siapa tuh temen lu? Ada lah. Oh, Nggak ada lah kok intinya. bukan ini.
Bukan yang di sini. Bukan. Oh, bukan. Kalau ini di sini memang dia nggak pernah puasa dia. Gak ada teman gue gara-gara gue lihat dia minum es teh gitu. Aduh, Enak banget kayaknya. Itu di hari biasa kayak biasa aja, tapi di puasa Pas tuh kayak puasa spesial iya, ya. spesial banget itu. es teh doang gitu. Akhirnya gue nggak ngikutin minum es teh, gue langsung beli nasi coba. Gua langsung beli nasi coba. Gak tanggung-tanggung. Gara-gara es teh Kenyang, aja. coba. Iya. Biasalah. Setan-setannya udah, aduh. Godaannya memang berat lah. Emang mantep minum es gitu anjing. Iya, coba Kalau lagi puasa kalau tuh tengah hari siang bolong panas banget. Ada yang lihat minum es teh coba. Anak kecil aja anjir. Iya. Itu bener Bikin tuh. haus banget coba tuh. Berasa tuh kalau kita udah batalin RS tuh dinginnya berasa banget sampai usus-usus aja. Asli. Iya. Dalam banget tuh. Aji lebay bangsat. Serius gua asli. Lu kalau udah ada anak kecil kalau waktu gua kecil tuh waktu udah mulai musim beli baju lebaran. Ah iya. Beli baju lebaran gitu kan, main kemana anak-anak kecil tuh pada bawa-bawa es gitu kan. Itu udah. Lu ada tempat langganan gak sih biasanya beli baju lebaran di sini apa bebas gitu? Enggak sih, kadang ya kita lihat kondisi aja sih. Enaknya kemana gitu kan. Kalau Yang banyak promonya di mana nih? Nah, Iya. gitu. Rama Yanse. Nah, gitu. Kalau gue biasanya ini Robinson. belanja buat lebaran tuh biasanya baju-baju lebaran gue ke Senen kalau nggak Tanah Abang. Memang katanya ya. Situ gua. Rame ya? Iya. Tapi harganya sama aja nggak sih? Kalau Tanah Abang kalau belinya satuan gitu? Katanya sih lebih murah di situ lebih murah. Justru Iya. kalau setahu gua ya. Kan tuh pusat grosir terbesar aja se Asia setahu gue ya. Iya sih ya. Gua sih. Nama gua itu. Iya, bukan Asia. Ini bukan Asia. Asia Korea. Iya, bukan Asia Gadok ini mah. Daerah Gadok. Terus itu tapi benar itu anjir. Tanah Abang tuh pusat grosir terbesar se Asia kalau nggak salah. Tapi yang gua tahu sih kalau belanja ke Senen gitu kan, kalau belinya satuan harganya sama aja katanya. Kagak itu emang Katanya ya. kagak sih itu gimana pinter-pinter lu ini aja. Pinter-pinter lu Nawar. aja. Nego. sebenarnya mah. Iya. Kalau beli Itu kan di satuan Senen tuh ini apa namanya? apa tuh? Barang-barang second sih banyak kan di Senen tuh. Thrifting. Thrifting gitu ya. Thrifting iya. Thrifting ya. Barang-barang thrifting tuh biasanya kalau Tanah Abang emang barang baru emang dia pusat grosir tuh Pusat biasanya di grosir. situ. Ya itu setahu gua tuh apa namanya? Kalau beli lusinan lah baru dapat harga murah. Enggak sih emang murah di situ. Tapi gue yang dicari sih orang mah yang dicari baju koko gitu kan ya. Iya. Baju-baju biasa aja. Yang kayak flanel yang gue cari mah flanel, terus celana jeans gitu. Yang gue cari sih itu kalau pas Beli sarung gitu koko nggak punya berarti lu ya? Koko punya anjir. Koko punya gua. Ya lu bilangnya kan flanel gitu kan. Orang kalau udah mau lebaran yang Sarung apalagi punya lah gua iya. anjir. Bapaknya kan, mertua lu kan koleksi sarung ya? Kemana-mana. Kagak juga anjir. Ya malu lah kalau lagi ada tamu numpang sholat kan sarung mana sarung masa nggak ada sarung? Nah, iya. Iya. Ada lah sarung mana? Itulah. Gue kalau baju lebaran itu udah dari dulu gak pernah gue beli, maksudnya ya pasrahin aja lah orang. Kalau zaman dulu masih serumah sama orang tua, udah lah pasrahin ke orang tua, mau hari itu dress code-nya mau apa. Kadang kan suka tuh diseragamin, hari ini mau seragamnya apa kayak kotak-kotak kayak apa kemarin. Simmer tahun kemarin ya kalau nggak salah ya. Norak anjir, menurut gua norak cuk. Simmer lu nggak tahu. Jadi kayak mengkilat gitu. Lu Simmer cok. Kalau menurut Tahun gua kemarin, tahun kemarinnya lagi apa tuh? Hijau, yang warna hijau. Hijau Tosca ya? Hijau klepon. Iya. Juga topi lebih
lebih muda lagi tuh. Iya. Hijau apa sih namanya? Hijau kayak gini kalau nggak salah nih, kayak gini lah. Hijau Hijau apa namanya sih? Toska, Bukan Tosca ya, bukan lah. hijau klepon nggak tahu namanya. Hijau lah tahun kemarin. Hijau, terus simar-simar. Ayo pengen ketawa aja. Simar-simar. Yang lentur itu kan sih. Kadang gue pengen marahin siapa-siapa gitu. Keren itu apa sih? Ibu-ibu ada gua di, ada lah di. Bukan marahin ya. Ntar gue di Simmer-simmer Cina. emang ada. Ya Jo, lu nggak tahu itu tren itu. Betul. Nggak tahu, Lebaran betul, tahun betul. kemarin kalau nggak salah Nggak tahu tahun kemarin apa Tahun tahun kemarin simmer. simar-simar ya? Heeh. Coba Aduh. syuting kayak gimana? Ya gimana coba lah, Simar. coba searching tuh. Simmer. Lu nggak tahu masa sih? Kagak tahu gua. Itu tren kemarin itu Lebaran kemarin simmer-simmer Cok. Yang lentur itu kan sih bahannya. Ya pertama itu, kedua Yang apa yang kayak trampolin teh. Bukan. beda lagi itu. Beda lagi tuh. Itu beda lagi trennya itu. Oh, itu beda lagi. Beda lagi trennya, ini simmer-simmer yang mengkilap-mengkilap gitu lah. Mengkilap-mengkilap pelangi gitu loh. Enggak tahu gua cuy ini. Mengkilap-mengkilap itu ada kayak gitu, simmer-simmer Cok. Nanti Coba lah. editor tampilin ya Simmer. gambar simmer-simmer tuh gimana ya. Gua Simmer-simmer. tahu yang buat ini, yang buat kopi tuh biasanya. Tuh. Jadi pangkiannya tuh mengkilap-mengkilap gitu loh. Mengkilap-mengkilap gitu, Iya. simmer-simmer. Kadang ada yang maksain. Menurut gua tuh jelek itu karena ada Maksain, kadang tuh nggak maksain. cocok gitu. Nggak cocok gitu. sama ini. Iya, sama dia gitu. Iya. Nggak Kalau cocok sama dia, kalau maksain yang gitu kan. modelnya bagus, pasti badan ya cantik, ganteng gitu. Simmer-simmer Cok. Enggak tahu gua asli. Aduh, Gua tahu Keren ini loh. apa? Simmer-simmer tuh yang buat kopi ya nih. Wah, iya. apa itu? Creamer, Bos. Aduh, Anjir, gak ada yang ketawa, Cuk. Kasihan, Cuk. Bantuin, Cuk. Cuk. Ketawa, Cuk. Bang Dian. gua nggak tahu Cok mau ketawa juga, takut salah juga nanti. Simmer-simmer Cok. Aduh, gua udah umpan nih. Aduh, gua udah umpan-umpan ini. Ya nanti gua ketawa kalau nggak tahu gimana. Tapi Cok, gini. Pengalaman, kalau lu kegiatan kalau habis sahur ngapain sih? Kalau habis sahur, lu tidur Habis- lagi atau gimana? Habis sahur gua biasanya dulu kan waktu gua masih tinggal sama orang tua sih, gua di apa kayak pantangan gitu. Kayak gimana tuh? Buat tidur tuh Nggak biasanya boleh. suruh ngaji gitu. Ya, Misalnya, sampai subuh. sampai subuh tuh biasanya. Tapi kalau pas sudah nikah nih gua tidur. Tidur. Habis makan nih habis sahur Berarti tidur. semenjak nikah lu malah jadi gitu ya? Mm-mm. Tapi dulu waktu zaman kecil, gua malah ini, cuy. Gak tau kan dulu waktu puasa, kayaknya itu liburnya banyak ya. Kayak zaman SD gitu-gitu. Habis sholat subuh, main bola. Main bola. Iya. Main bola plastik, tapi kuat sampai Sampai maghrib maghrib tuh. gitu. Gua biasanya main petasan tuh biasanya. Petasan pasti. Iya, Kalau petasan pasti dulu. Habis sahur. Iya. Sekarang kayaknya kurang ya. Apanya? Petasan Iya. gitu. Kalau sekarang iya Ya kurang. zaman sekarang kurang ya. Mungkin ya Karena gara-gara ada larangan. mungkin ya. larangan kali ya. Congkorek kemarin laris tuh. Der. Tapi lu pernah sih, Jangwe ya Nggak. kan. lu pernah ngalamin ini nggak sih? Apa? Kalau habis sahur nih, Nah, lu nggak lihat jam gitu, ngerokok, taunya Offset. ya Offset. kelebihan gitu, Ah. ngalamin nggak sih lu? gua pernah kayak gitu. Itu batal nggak? Ya Intinya kalau misalkan kalau- lu tahu lu nggak tahu sih ya nggak Gak apa-apa. Nggak Kalau batal. disengaja. Iya, kecuali lu baru. tahu nih udah denger ajan. Ah, Ya pura-pura nggak lihat. Udah denger ajan lu terusin ah. Ini sebatang lagi. Dimaafin kali ya. Nggak mungkin. Maafin Cok, bisa Iya. ya nawar kayak gitu ya. Iya. Tapi gua Masa iya nawar sebabut lah gitu nggak mungkin. ya, Kecuali lu nggak tahu ya, gitu kan. pengalaman gua kayak gitu ya. Habis sahur nih kan duduk bikin teh hangat sambil ngerokok tiba-tiba Ajan. iya. Nah, Wah, ini aja nih. aja nih terusin jangan. Terusin kali ya. Gak apa-apa kali ya. Iya. Enggak juga. Nah itu, aduh, merasa jadi batal aja waktu itu. Tapi Tapi lu- akhirnya nggak diterusin. Apa Akhirnya terusin? nggak diterusin lah. Oh. Udah. Kebenaran udah mau habis juga rokok. Berarti lagi niat tuh lagi tuh. Lagi niat tuh. Lagi niat pengen puasa. Iya, pengen puasa. Lu pernah nggak sih dari awal sahur yang kayaknya gue nggak bakal puasa nih. Pernah nggak? Wah, sering banget gua. Sering. Sering banget gua. Berarti dari awal sahur udah niat nih. Ya udah niat. Kadang nah dari inilah waktu itu ya, tapi ya sekarang Ah. mah enggak lah, gua
lebih ke ya udahlah. Masa sih? Ya kalau ada godaan mungkin ya nggak tahu lah. Kalau tergoda waktu itu sih gue kayak gitu. Habis buka malam-malam gini kan main tuh waktu main. Dari malamnya aja udah niat tuh, Nah, udah diniatin sama teman-teman ya. Ya sama teman-teman tuh. Besok udah direncanain besok. Jadwal kemana nih? Nah, Udah tuh. jadwal ya, jadwal dijadwalin. Jadi nggak usah ikut sahur, pura-pura tidur aja. Udah kayak Rajin gitu. dijadwalin biar adil ya. Iya. Hari pertama warteg ini ya kan. Hari kedua warteg Ya ini. coba kalau lagi bulan puasa emang dicari banget itu. Iya. Yang satu tutup dicari sampai dapat. Mau jauh juga pasti dicari. Gue belum ketemu itu ininya. Apa Kenapa warteg atau warkop itu ramai pas bulan puasa doang aja? Ya karena tiba-tiba motor bisa belok dewe kan? belok sendiri ya. Belok dewe. Pernah lihat Terus yang apa yang naik motornya jatuh, aduh jatuh kejatuhan nasi. Kejatuhan nasi batal lah. Lucunya tuh kalau warteg tuh ditutup tapi pintunya kebuka. Banyak motor yang parkir udah masuk ke situ ikut gitu kan. Tapi kalau di sini sih yang gue alamin ya puasa di mari jarang sih kayak gitu warteg-warteg yang buka gitu. Oh lu mau nyari? Pengalaman soalnya gue pernah anjir. Iya. Nyari. Iya. Gue cari-cari kan udah nggak kuat nih gue bilang kan udah aduh lapar banget ya nyari warteg kali ya. Itu susah bos asli nyari. Hari pertama biasa hari kedua wajar lah. Kalau nggak sengaja malah nemu. Iya biasanya kalau nggak sengaja tuh. Kalau di sini emang susah bro asli. Gua ngalamin sendiri soalnya. Gitu. Beda sama yang di daerah gua tuh, di daerah nyokap gua tuh di Bekasi tuh. Banyak banget pasti ya. Banyak banget anjir. Orang lagi puasa-puasa tukang sate keliling anjir. Siang-siang. Asli tanya bini gua asli. Sate kayak gitu anjir. Masa keliling, Cok? Keliling asli. Itu makanya gua apa ya kalau di sana kayak buat puasa ya kalau yang kuat iman lah gitu. Kalau yang nggak kuat kayak gua gitu, gampang banget tergoda asli kayak gitu. Kalau di gua kalau yang keliling kayak gitu nggak ada sih kayak kalau warteg rumah makan itu banyak banget. Tukang sate, tukang cincau itu keliling aja pas lagi puasa asli. Bro. Ya mungkin yang diincar ya kayak buat mungkin kan yang kayak kerja kasar kayak bangsa-bangsa kuli gitu kan. Itu mungkin kerja berat lah. Kerja berat. Itu mungkin yang diincar itu kali gitu. Ya. Atau yang apa satpam kayak gitu yang udah jaga apa yang semalaman. Iya. Mungkin. Tapi THR paling banyak pernah dapat berapa sih? Gue paling mentok paling banyak cuma 300 kalau nggak salah. Oh ya? 300.000 doang gue asli. Saudara lu sedikit. Bukan sedikit waktu kecil waktu kecil nih. Iya. Waktu kecil nih. 300 asli. Cok. Saudaranya pelit-pelit ini, Cok. Bukan ini apa sih? Kalau di keluarga gue tuh lebih ke kayak ngasih barang gitu loh. Kayak ngado gitu. Iya. Gitu. Jarang yang ngasih duit gitu. Ya kan karena kalau bagi-bagi THR itu identik dengan uang baru. Gitu. Padahal yang gue harapin itu. Kenapa sih nggak yang mentahnya aja ya kan nggak bisa beli sendiri ya buat kan? mabok. Gitu kan. Kan lumayan kan. Lu paling banyak berapa? Kalau gua ngebanyak sih karena saudara gua kan jauh-jauh. Oh iya. Saudara gua jauh-jauh jadi. Asli mana sih? Asli mana? Lampung ya. Gua Lampung, saudara banyak di Lampung. Tapi ada juga yang di Bogor ada. Kalau ngumpulin THR ya yang ada aja. Nggak banyak sih. Keliling lu, ini nggak sih lu keliling komplek bareng teman-teman lu? Sengaja gitu keliling. Kalau gua kan nggak di komplek, Cok. Gua di kampung biasa. Iya, tetep aja. Biasanya kan keliling ke tetangga kan suka ada yang ngasih. Ya memang waktu kecil kalau udah nyamperin tetangga yang tajir ya. Iya, biasanya tuh. Tapi memang suka ada itu. Kalau gua kecil waktu lu kecil pernah janjian nggak sih sama temen lu? Keliling. Waktu kecil iya. Kalau udah mulai seneng cewek coba. Mana mau kayak gitu, Cuk.
Kalau masih Malu kecil, kali ya. iya. Udah malu gitu Udah kan. punya malu nih, Mm. mana kayak gitu. Tapi lu kalau lu THR gimana? Pengalaman lah, Ya kan memang jaya-jayanya kita dapat THR itu sebenarnya sih masa-masa kecil ya. masih kecil, Masa kecil dan masih mahasiswa masih dapat lah. Tapi ketika udah dapat kerjaan udah tuh langsung Los semua. semua. Malah jadi gantian kan sih? jadi kayak Malah punya gantian. jadi kayak punya rasa pengen balas nih buat ponakan-ponakan kan karena kita udah gede sekarang kita punya ponakan-ponakan Nah, adik-adik akhirnya Paling gede berapa lu dapet? 1 juta pernah Sejuta lu. dibeliin apa cuy? Hah? Waktu kecil tuh. Terakhir Beliin apa tuh? terakhir dapat Oh. umur berapa deh lu? Hah? Terakhir dapat THR umur berapa, ingat nggak lu? Yes. Kuliah masih dapat tapi nggak segitu ya. Paling gede waktu itu pernah SMA sih. SMA masih Segitu. dapat. Memang Udah kelas SMA, setor SMA. ke bank mama. Itu investasi cok. Kalau bokap gua bilang tuh investasi bodong cok. Iya. Investasi bodong. Iya asli serius. Asli serius. Ke bank mama. Iya itu bisa dibilang investasi bodong. Kenapa? Karena kita udah ngumpulin uang nih dikasihin. Iya, Tahu-tahu habis iya. aja kan. Tahu-tahu Bahasanya pinter lagi Iya. kan, dia tabungnya di mama. Tapi biar ya udah awet gua duitnya. lupa maksudnya uangnya itu dipakai apa kagak ya udah gua mah nggak peduli gitu. Tapi jadi bahan ini cok sekarang. Kalau gua lagi kumpul nih sama keluarga, sama kakak-kakak gua gitu kalau gitu, jadi cerita lucu cok. Investasi bodong itu namanya. Bokap gua selalu bilang kayak gitu cok. Iya. Alasannya Karena- klasik lagi Ya kan. alasannya ya udah daripada ditaruh sendiri takut habis. Iya, takut habis. Ntar Takut juga habis. minta duitnya ke Iya. mama-mama juga ya kan. Ya udah gua percayain aja kan waktu kecil kan. Kasihin aja. Taunya malah habis cok. Iya. Giliran gua pengen beli sesuatu. Lah kemarin kan jajan Ini Jajan langsung sendiri dibahas ya, dah tuh, Cok. matematikanya langsung Aduh. pinter tuh, mak tuh. udah Iya. kelar itu udah nggak bisa apa-apa kan. Iya. Kalau udah nggak ada dulu udah tapi investasi bodong sih. Tapi nanti gua pasti ngelakuin itu juga sama anak gua cowok. Investasi bodong sih. Iyalah, ya memang logikanya gimana sih anak kecil bisa megang duit ya kan. Makanya udah pegangin aja ke orang tuanya. Tapi mungkin kalau orang tuanya Apa tuh? kalau orang tuanya benar bukan berarti bokap gua nggak benar ya. Maksudnya dibeliin barang mainan atau yang kita suka kan bisa aja kayak gitu kan. Kalau ini enggak cowok gua lebih ke giliran gua minta beliin barang ini karena gua merasa ada uang kan. Tagih. Taunya tagih, gua tagih. Taunya ya kan kemarin jajan ini beli ini, waduh. Dihitung-hitung dah tuh. Dihitung-hitung udah. Iya. Wah, udah habis. Udah. Kayak gitu. Tapi pernah nggak sih ada momen awkward gitu kan, silaturahmi tiba-tiba ini saudara yang mana nih gua nggak kenal, akhirnya salaman gitu, senyumnya ya udah senyum Nggak kenal gitu gimana sih? Ya ada ya pasti. ada Pernah lah nggak lu pasti. batal puasa bareng bokin lu? Hah? Bareng bokin, bareng pacar. Pernah. Kalau gua Pernah nggak lu? kayaknya sih pernah gua. Iya, gue juga pernah. Pernah sih. Sama bini gue. Kayaknya tapi gua kayaknya waktu zaman SMA kayaknya sih. Kalau sekarang enggak lah. Gue mau bini gue pernah aja kayak gitu. Udah bini? Iya, sama bini gue. Cuma bini gue emang lagi nggak puasa kan, emang lagi. Jadi lu tergoda atau gimana? Gitu. Batalnya apa nih? Batalnya makan biasa. Oh, makan. Gitu. Biasa kan ambil puasa gitu pengen bukber lah ibaratnya ya kan. Niatnya. Gue apa namanya? Pas lagi pergi nonton apa kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi ikut makan. Iya, gue tanya. Tapi memang kalau di mall-mall kayak gitu ya. Makanan ya tetap ada aja. Karena kan yang masuk mall itu kan bukan orang kita doang. Iya, ada Indonesia juga kan. Gue nanya sama bini gue tuh gitu, kamu puasa nggak? Aku lagi enggak. Lapar gak? Lapar sih katanya, cuma kan kamu puasa. Ya udah yuk makan dengan makan. Gitu. Aduh. Dulu. Sekarang gimana? Sekarang ini ya. kan mau bulan puasa nih. Gimana? Target gue full sih. Target ya. Iya, target full.
ngurangin manis. Gua nggak pengen bukanya terlalu over, jadi Ya sewajarnya lah gitu. sewajarnya aja. Kan kadang-kadang kemarin kan gorengan, terus itu sop buah, Nasi anjir, terus nah. hajar langsung nasi, anjir. Gimana mau turun? Nah itu sih. Emang Ada misi sih sebenarnya. Emang berat tuh berapa Cepet. sekarang? 100. 100 itu kalau udah sarapan, kalau belum sarapan 99. 99. Gua aja mudah-mudahan full lah. 100 tinggi lu 175. itu termasuk ideal nggak sih? Masih ideal. Obes, udah Obes, obes, udah lebih. 1. Udah lebih. Lu berapa lu? Gua terakhir nimbang sih 80 sih kan gua. 80 85 lah. Tapi dulu paling asik tuh diet pas bareng puasa gini. SMA masih latihan basket. Badan tuh bagus banget, kenceng, kurus. 72 tuh ototnya kering cuy. Wah, ya. Rasa paling ganteng. Puasa-puasa main basket mah. Masih latihan, kuat. Jadi kuat-kuatin, Cok. Kuat-kuatin. Dikuat-kuatin. Kayak apalagi latihannya menjelang mau buka tuh kayak punya kekuatan sendiri terakhir gitu loh. Kekuatan terakhir tuh dikeluarin kan. Memang mending kalau nggak gitu. ngabuburitnya tuh olahraga gitu loh. Lebih bagus itu. Tapi ya jangan sampai over. Kadang kan kita lagi kekurangan cairan, takutnya pingsan atau gimana. Ngeri juga. Ya tetap dijaga. Tetap bisa ngukur diri. Tapi itu pengalaman diet gue yang paling asik lah. Apalagi habis puasa, habis buka habis itu olahraga. Itu sehat banget main. Bakar kalori banget tuh. Tapi ngebuburit loh. Ngebuburit paling seru gimana tuh? Ngabuburit paling seru. Ngabuburit gua kemana ya? Paling lihat ini orang kalau di Semarang itu ada kayak pasar malam namanya Dukderan. Jadi Dukderan tuh jualan mainan-mainan yang dari tanah liat. Terus ada yang jualan kapal-kapal yang kotok-kotok. Pakai minyak tanah itu ya. Tong setan ada situ. Pasar malam ya. Hiburan, tapi menjelang digeser waktunya menjelang maghrib. Ya. Kalau di gua lebih ke kan nonton ini. Nonton balap, cuy, kalau gua di mah. Balap mah biasanya trek-trekan kalau gua mau sahur on the road itu sih. Bukannya lagi rame mau buka gitu. Lagi rame-ramenya mulai dari jam. Maksudnya lalu lintas kan biasanya enggak padat tuh. Kita kalau misalkan kayak gitu kan di tempat-tempat tertentu kan. Jadi yang jalan baru gitu kan. Kayak gitu mainnya nanti ke sana pada rame gitu kalau di gua ngebubur itu. Kalau enggak kayak gitu gua suka main ke puncak tuh. Jalan sampai puncak balik lagi gitu. Ngebuburitnya sih. Enak sih. Berarti lu demen nonton balap gitu? Kalau gua seneng sih. Memang seneng. Sempat jadi ini nggak lu? Nggak pernah gua. Nggak pernah jadi. Kalau nonton doang lah. Nonton doang. Kalau bawa itu biasanya ini nggak sih? Nggak berani gua. Kayak taruhan gitu nggak sih? Lu megang ini gitu. Gue pernah. Misalnya joki A, joki B ya kan? Ya pasti ada aja. Kalau gua enggak. Masa sih? Gua cuma nonton doang, Cok. Nonton doang gua, Cok. Enggak. Temen gue mau balapan, gue masang di dia gitu kan. Taunya kalah. Taunya malah untungnya balapannya batal karena udah bocor mau ada razia gitu kan. Nah itu biasanya ditarik duluan nggak sih? Dimintain duluan apa? Enggak, gue udah kumpulin ke teman gue. Ibaratnya bandar lah. Gitu. Akhirnya untung udah ketahuan dulu akhirnya balikin. Tapi gue nggak datang ke on the spot gitu enggak. Tapi tahu dia main. Investor kan? Lah, investor ya. Tapi sekali-sekalinya itu doang udah batal. Bahasa jadi cuy ya. Bahasanya. Ini bocor. Oh ya udah. Balikin duitnya untungnya. Gitu ya. Tapi lu kan 2000 berapa sih waktu Covid itu? 2020 sih. 2020 yang rame-ramenya ya. Lu mudik itu kan dilarang mudik tuh. Enggak pulang kan? Enggak pulang. Bogor kan?
Bogor ya. Heeh. Kalau gua waktu itu kan posisi gua masih Apa kerja di ke Garut. Apa ke Lampung ya? Lupa. Waktu itu gua masih kerja di Garut. PPKMB lah. Iya. Hmm. Jadi harus nggak boleh pulang lah. Waktu itu nggak boleh pulang. Posisinya gua Di Garut. di posisi di Tempat Garut. kerjaan tuh. Ya tempat kerjaan tuh. Gua pengen mudik kan, mau ngapain libur lama kan? Diem doang di mes. Ya akhirnya gua maksain tuh pulang tuh, Cok. Maksain pulang, akhirnya di stop polisi, Cok, gua. Disuruh balik lagi. Ini, ya asli ini. Padahal nggak bawa surat keterangan apa itu dari Gua kantor. bawa dari kantor. Gua bawa dari Surat kantor. vaksin. Ya, Nah, bukan surat vaksin. Maksudnya surat apa? keterangan apa Kerja. sih? Iya, tugas lah. Tugas. Kalau buat alasannya buat mudik waktu itu nggak bisa. Oh. Ini tugas dari Garut. Waktu itu bikin surat gua tuh. Dari Garut dari Garut itu ke sini nih. Sukabumi sini. Alasannya biar Iya. bisa pulang. Waktu Tahunya? itu lama gua di tol pintu tol Cileunyi itu disuruh putar balik. Waduh, nggak Satu bisa. bis tuh. Enggak, Lu pulang naik apa sih? waktu itu gua sewa mobil sih, sewa mobil Oh, karena nyewa nggak mobil. ada ini waktu itu. Nggak ada angkutan. Cowok. Waktu Berarti rame-rame lu rombongan dong itu? Enggak. Enggak, gua nyewa mobil. Oh, sendiri tuh. Demi pengen pulang, Cok. Pulang. Gua sewa mobil. Saudara gua yang nyetir. Nyetir. Maksudnya dari sini nyewanya di sini di Bogor, jemput ke sana. Ih, demi pengen pulang, cuy itu. Yang bikin kesalnya tuh udah nyampe tol Cileunyi kan nggak boleh masuk tol tuh karena memang nggak boleh mudik kan. Kan udah bawa surat itu. Ya nggak bisa waktu itu, tetap posisinya gua tuh waktu itu alasan apalah lupa lagi, gua nggak bisa lah Tetap intinya. nggak bisa. Tetap nggak bisa. Akhirnya gua sini muter dari tol Cileunyi itu keluar lagi masuk yang ke Bandung tuh. Oh. Masuk Bandung. Masuk Bandung. Masuk Oh, tetap tuh kekeh lu pengen pulang. pengen pulang tetap. tetap. Udah tetap Masuk jalan. Bandung. Masuk Bandung lah, akhirnya lewat sini, lewat pinggir. Dijegat lagi enggak? Aman ya. Aman sih. Oh. Tapi ada memang posko-posko yang kayak gitu ada, cuman memang kebenaran mungkin ya. Kebenaran nggak gua ada. lewat tuh lagi nggak ada. Itu pengen banget pulang sampai kayak gitu tuh. Kirain dijegat lagi, kocak juga kan, udah di sini dijegat, mau balik dijegat lagi. Memang kan waktu itu posisinya ini kan memang pas rame-ramenya Covid banget. Dan Mudik. tetap dilema juga sih menurutku buat yang petugas-petugasnya gitu kan. Orang-orang tuh yakin pasti pengen pada balik, cuy. Iya. Tapi segitu banyaknya volume suruh balik, malah tambah macet nggak karuan kan. Iya tuh, coba waktu Semuanya sih itu ngaruh aja. waktu pertama boleh mudik itu tahun berapa tuh? 2023 ya kalau nggak salah ya. 2022 ya. 2022 tuh itu kan numpuk banget itu. Coba. Oh ya. Yang sampai tol diboleh. Brebes sampai macet tuh, Brexit tuh yang sampai Ya. ngunci di tol. Ya sampai. Yang sampai ada yang pingsan itu masih. Iya. Meninggal juga. Ada yang korban juga kalau nggak salah itu kan. Gara-gara diem terus di situ. Tol baru nggak ada, rest area nggak ada. Rest area nggak ada. Rest area tuh ternyata penting ya. Kalau nggak ada tuh bahaya juga ya kalau dipikir-pikir ya. Iya, kalau dipikir-pikir kayak gitu. Jalan tol doang itu kan gersang, nggak ada mana-mana. Nggak ada. Itu Kalau kan kita nggak bawa perbekalan cukup. jadi iya kejauhan. Wah, mudik paling seru tuh waktu gua kan dari Semarang mudiknya ke Bogor karena orang tua dari ibuku kan. Lalu bukan dari Bogor ke Semarang nih mudik? Bukan, karena dulu waktu kan gua kan di Semarang. Tapi orang tua nenek sama kakek dari ibu kan orang Bogor. Bogor sama keluarga bapak ada juga yang di Bekasi. Nah, kita dari Semarang ke sana. Jadi ngelawan arus mudik, jadi itu sepi tuh. Iya. Nah, tapi kan titipan-titipannya tuh banyak lah dari bawain ini dong. Nah, yang unik itu suruh bawain, kan bapak gua melihara ayam tuh. Ayam Bangkok, ayam Cemani? Bukan, burung-burung. Ayam Cemani buat itu, Cuk. Ayam Cemani. Yang hitam itu kan. Ayam Bangkok. Kali aja dukun kan. Bokapnya dukun kali aja kan. Kagak, Cuk. Udah dititipin misalnya saudara-saudara, ini titipin dong, mumpung di Semarang bawain oleh-oleh macam-macam. Nah, ke saudara gue yang di Bekasi, saudara bapak gue minta dibawain ayam Bangkok sama anak-anakan ayam-ayamnya tuh.
sama burung lah intinya. Anak-anak apa ya? Warna-warni. Anak-anakan ayam namanya ayam Bangkok gitu kan. Nah, waktu itu belum ada tol Cipali. Oh, Awal-awal tuh aku masih kuliah kan 2012-an lah. Berarti SMA di Semarang loh. Semarang, gue sampai kuliah pun di Semarang. Nah, belum ada Cipali sampai di macet di Palimanan mau masuk ke Cikampek. ya. Nah, kan macet parah lah di situ. Nah, waktu itu mobil bapak gua kan mobil jelek lah, mobil Panther tapi AC-nya tuh mati gitu loh, jelek Ya. gitu loh. Nah, tersiksalah tuh si hewan-hewan. Kepanasan. Panasan. Ngap ya. Ngap, yang anak-anakan ayam tuh dikardusin, ya kan, ya kan. Bapak gua udah bilang, sini kan dia yang nyetir tuh. Gimana nih ayam, Terus yang Dikasih napas buatan kan. terus iya memang salah satunya napas kan udah habis tuh. Iya, Udah selangap, kan kita megap-megap itu kan. Nah, yang ayam yang udah gede dikeluarin tuh dari keranjang. Gua disuruh mangku, Cok. Si ayam tuh disuruh pegangin jadi pintu dibuka sambil jalan pelan-pelan karena macet gitu kan. Ayamnya pegangin tuh. udah kepanasan. Ya. Ayamnya Dikipasi sampai gitu berak-berak ke celana gua, Cok. Aduh. Sampai ke tol baru pintu tol Cikampek itu kan mau masuk kan ada kayak istilahnya kayak zamannya dulu tuh ada pom bensin lah sebelum itu. Rest area atau bukan? Pom bensin sebelum mau masuk pintu tol Cikampek tuh adalah dulu kan zaman e-tol kan belum ada kan. Nah, itu tuh di situ udah tuh turunin tuh semua hewan-hewan tuh. Diguyur air semuanya tuh. Yuk ambil napas dulu sebelum kita lanjutin perjalanan. Nah, guanya udah diguyur sih. Jadi istilahnya di airin lah kan kehausan, Cuk. Emang ngaruh aja. Kan panas, Cok. Panas. Lu aja kalau kepanasan mati, Cok. Gitu loh. Mereka juga kayak keungkep gitu loh, cuy. Ya kalau dikasih air nggak kedinginan tuh dia. Panas, jing. Pantura, jing. Panas banget sih memang. Ayam tuh hampir pada mau mati kan ayam. Balik-balik udah nyampe kesel gak tuh? Apa? Bokap lu kesel gak? Mati gak ada yang mati gak tuh? Sampai yang mati ada beberapa yang anak-anakannya mati. Cuman yang sama yang nitip kesel gak lu? Sama bokap lu? Bapak gua mah nyelamatin hewannya, gua mah gak dipeduliin aja. Gua udah belepotan kotoran wae kabeh anjir. Wah, itu inget banget sih itu. Paling parah sih itu. Suka yang nitip-nitip yang aneh-aneh sih. Nitip yang aneh-aneh. Kayak gitu tuh. Dan itu total gue inget menjadi PR. Macet perjalanan itu hampir 24 jam. Bogor Semarang mau ke Bekasi aja itu 24 jam. 24 jam itu. Anjir. Harusnya H-1 lebaran nyampe. Jadi pas lebarannya nyampe gara-gara mungkin dulu kan masih pembangunan ya. Gara-gara itu tuh. Waduh, parah dah. Dari situ tuh pengalaman unik. Lama banget itu. Asli. Ugal banget, Cuk. Gua asli di Bekasi jadi nggak pulang ya? Nggak pulang ya. Gue pulang sih, sempat ngalamin gue mudik gitu dulu. Tapi orang tua lu asli mana sih? Kalau bokap gue asli Temanggung, cuma gedenya di Jambi. Temanggung tuh deket Posong itu yang gue cerita tadi. Kalau gue nggak tahu, tapi gue kagak ngerti dah daerah Jawa situ gue kagak ngerti. Gitu. Kalau nyokap gue ini aslinya asli Bantul. Cuma gedenya di Priuk situ Jakarta Utara tuh. Itu Jawa ya sebenarnya ya. Jawa. Berarti Jawa juga berarti. Yoi. Itu darah biru gua. Darah biru. Raden Yazid. Keturunan darah biru. Raden Yazid Karpit. Udah sejam, Cok. Wih, geblek. Ini episode berapa ini? Ini rencana tayang kapan ini? Kameramen. Ya 25 tambah seminggu aja. Awal puasa lah ya ini. Mantap lah. Bulan puasa nih kegiatan mau ngapain nih? Cok, kegiatan kita bulan puasa. Puasa enaknya. Ini aja review takjil. Review takjil, Cok. Takjil tapi yang bener-bener syutingnya live. Iya, boleh. Nyari takjil. Iya, boleh. Nyari takjil apa kita cobain di sini review? Nyari dulu. Kita pas nanti unboxing di sini. Itu sebelum puasa nih, kita nih kan bentar lagi nih puasa. Ada mau bikin acara apa gitu? Itu takjil terus enggak sebelum puasa. Maksudnya? Sebelum puasa
kayak cucurak gitu atau apa kegiatan apa kek Boleh. sebelum menyambut bulan Ramadan? Ya apa dulu? Gua sih lebih ke makan-makan ya sih. Ayo, Botak. Boleh. buat ram di mana? Rumah lu aja ngampar, Boleh. daun pisang biasa, Gas. lauk ikan asin, sambal. Nah itu. Boleh. Nanti kita dengerin cerita itu bapak. Nah, Podcast itu itu bisa boleh. juga, Cuk. Pengalaman. Nah, jangan bilang-bilang direkam, Iya. rekam Oh, aja. candid aja, candid. Candid ya. Jadi dia natural.